Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Saudara, izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua walaupun 2 hari lebih cepat. Kita mengucap syukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kita sampai kepada Natal di penghujung tahun ini. Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin Natal tahun ini agak berbeda, yaitu banyak di antara kita yang mungkin tidak bisa berpergian ke tempat yang jauh seperti biasanya, tetapi satu hal yang tidak berubah, yaitu Allah, Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Dikatakan Dia adalah Allah yang Immanuel, Dia hadir dan Dia beserta dengan kita. Dia menyatakan dan membuktikannya dengan cara datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-18 mengatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ini adalah kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat Efesus supaya mereka menyadari kekayaan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya. Dan ini juga kerinduan Tuhan untuk kita di masa-masa Natal ini, supaya kita menyelami betapa besarnya kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, seorang bapak tua, dia adalah seorang kolektor barang-barang antik. Dia mempunyai seorang anak yang pergi ke medan perang karena bertugas, lalu anak ini gugur oleh karena dia mau menyelamatkan temannya. Lalu di tengah pertempuran itu, setelah dia gugur, maka temannya membawa pulang ke rumah dan kembali bertemu dengan sang ayah. Maka temannya ini berkata, "Bapak, saya membawa satu berita yang sedih sekali, satu berita duka cita, yaitu anak Bapak itu gugur di medan perang. Tetapi dia tidak gugur dengan sia-sia, dia mati oleh karena dia menyelamatkan saya. Saya berhutang nyawa." Saudara, bapak ini sedih, tetapi dia tetap mengenang dan mau mengingat anaknya itu. Maka dia menyimpan foto dari anaknya itu yang ditaruh di dinding, di figura begitu ya. Saudara, singkat cerita, tahun-tahun berlalu, maka bapak ini pun sudah meninggal. Dan dia memberi pesan supaya barang-barang yang ada di dalam rumahnya itu semua dilelang saja. Maka semua barang-barang antik di dalam rumah dari si bapak ini itu semua dilelang. Saudara, orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk membeli barang-barang yang dilelang itu. Maka barang yang pertama yang dilelang adalah itu foto figura, foto dari anak si bapak yang di figura itu. Saudara, ketika ditawarkan, siapa yang mau melakukan bid pertama, tidak ada yang mau beli. Kenapa? Karena memang tidak ada nilainya, gitu ya. Harganya itu murah sekali dibanding dengan barang-barang antik lainnya. Jadi tidak ada yang mau beli. Orang-orang pengen cepat, udahlah, ayo supaya mereka bisa membeli barang-barang antik lainnya. Tetapi terus ditunggu siapa yang mau beli. Akhirnya ada satu suara di belakang, seorang bapak yang mau membeli foto figura itu. Dan akhirnya dijual kepada bapak ini dengan harga yang sangat murah. Saudara bisa tebak siapa bapak itu? Dia adalah teman dari si anak almarhum anak ini, yaitu dia sudah dewasa begitu ya, sudah menjadi bapak, dan dialah yang diselamatkan nyawanya. Jadi dia ingin menyimpan kenangan yang manis itu, kenangan yang begitu berharga, maka dia mau membeli foto itu. Saudara, apa yang terjadi setelah foto itu dijual kepada orang ini, kepada si bapak ini? Maka si juru lelang berkata, "Oke, semua sudah selesai, pelelangan ditutup." Loh, semua kaget. Mereka berpikir setelah foto itu dijual, maka mereka bisa membeli barang-barang antik lainnya. Ternyata tidak. Karena almarhum dari bapak tua itu, kolektor itu, menitipkan pesan. Dia berkata, siapa yang membeli atau yang mendapatkan foto dari anaknya itu, dia mendapatkan segala sesuatunya. Berikanlah kepada dia. Dan bapak ini sudah tahu siapa yang akan membelinya, yaitu anak yang sama-sama begitu ya, yang pergi ke medan pertempuran dan dia yang diselamatkan nyawanya. Maka si teman yang diselamatkan nyawanya itu dia begitu terkejut karena dia mendapatkan segala kekayaan, segala barang antik yang begitu mahal harganya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini dikatakan apa? Itu satu pesan, whoever gets the Son gets everything. Saudara, tidakkah ini relevan dengan Natal? Natal banyak orang merayakannya, tetapi mereka lupa siapa yang menjadi inti dari Natal itu, yaitu anak Allah yang datang ke dalam dunia, Yesus Kristus. Banyak orang merayakannya tanpa Yesus Kristus. Akibatnya mereka kehilangan segala-galanya. Tetapi jika kita merayakannya dan merayakannya di dalam iman kepada Tuhan Yesus, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa kayanya kemuliaan yang disediakan untuk kita. Bukan hanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tetapi juga segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Penyertaannya, kasih setianya, pertolongannya, bahkan kehadiran Tuhan sendiri bagi kita dan bagi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Natal ini, biarlah kita tidak lupa untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dialah inti dari Natal. Dialah sukacita Natal itu. Jemaat Tuhan, selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga. Selamat menikmati sukacita Natal. Whoever gets the Son gets everything. Tuhan memberkati.